Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Luffy yang telah menyegel Haoshoku Haki-nya ke dalam seutas tali seperti yang pernah dilakukan oleh Joy Boy. Alasan Luffy melakukan itu karena dia sangat penasaran, dan Luffy juga ingin melihat jarak perbandingan antara kekuatannya dengan kekuatan Joy Boy. Loki yang ada di sana pun telah menarik simpul tali itu untuk melepaskan Haoshoku Haki Luffy, dan seketika ledakan haki yang sangat kuat terpancar menembus langit dan tersebar ke seluruh penjuru Elbaf. Semua orang yang ada di Elbaf bisa merasakannya, terutama Imu yang memang menjadi target dari ledakan Haoshoku Haki Luffy itu. Meski Imu menjadi target dari ledakan Haoshoku Haki Luffy, tapi tentu dirinya tidak terintimidasi. Untuk para kesatria suci seperti Sommers dan Killingham, memang tekanan intimidasinya sangat terasa, tapi itu masih belum cukup untuk sosok kuat seperti Imu. Nah, meski begitu dia tetap merasa khawatir dengan perkembangan kekuatan Luffy, karena baru sebentar dia di Elbaf, Luffy sudah melakukan beberapa hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Joy Boy dulu. Di antaranya adalah latihan penguasaan energi matahari dan juga metode penyegelan haki. Dari dulu, Imu memang sudah khawatir jika Luffy datang ke Elbaf, karena memang negeri Elbaf adalah yang paling dekat dengan sosok Nika dan Joy Boy. Kembali menyoroti lokasi Luffy, dia tampak sangat kelelahan setelah melakukan segel haki itu. Gaban memang sudah memperingatkan bahwa metode penyegelan haki itu akan sangat menguras tenaga, sehingga Luffy harus beristirahat lagi. Namun, Gaban memuji Luffy karena haki yang dia keluarkan tadi sangat dahsyat, bahkan itu lebih kuat dari haki milik Gaban itu sendiri. Luffy sebagai generasi baru pasti akan melampaui para legenda lama. Tak lama berselang, Hajuden dan Road yang beberapa waktu lalu berburu daging monster dunia bawah untuk stok makanan Luffy kini sudah kembali. Road yang memang jago memasak langsung membuat berbagai hidangan dari daging monster itu. Menurut Road, tenaga Luffy akan kembali pulih dengan cepat karena daging monster dunia bawah memang terkenal memiliki khasiat yang bagus untuk penambah stamina. Loki yang ada di sana masih terdiam setelah melepaskan haki Luffy dari simpul tali tadi. Alasan Loki terdiam karena dia cukup merenung. 6 tahun yang lalu dia dikalahkan oleh Shanks karena kekuatan haki Shanks melampaui Loki. Lalu sekarang ini Loki juga melihat kekuatan haki Luffy yang juga terasa melampaui dirinya, sehingga Loki cukup merasa kesal. Dia bukan kesal kepada Luffy, melainkan kesal kepada dirinya sendiri, karena mungkin ini akibat Loki tidak pernah berlatih. 6 tahun belakangan ini, Loki memang tidak pernah berlatih sama sekali, bahkan dia tidak pernah terlibat pertarungan, sebab seperti yang kita tahu, Loki memang sudah dirantai selama 6 tahun di dunia bawah itu. Karena itulah, kekuatan Loki stuck dan tidak ada peningkatan sama sekali. Bahkan mungkin kekuatannya menurun karena selama 6 tahun ini, dia tidak pernah bertarung melawan siapapun. Loki pun bertekad setelah ini dia akan mulai mengasah diri lagi. Pertarungan di dunia matahari nanti juga akan menjadi tempat yang pas untuk semakin menajamkan lagi kekuatan tempurnya. Setelah itu, cerita menyoroti Sommers yang saat ini masih berada di sisi lain dunia bawah Elbaf. Setelah mengalahkan monster-monster penghuni wilayah itu beberapa waktu yang lalu, kini dia menciptakan tangga panjang dari tanaman berduri sebagai akses cepat untuk naik kembali ke dunia matahari. Jika dia mencari jalur normal, maka itu akan memakan banyak waktu dan melelahkan. Ditambah lagi, Sommers juga takut jika dia terlalu lama berkeliaran di dunia bawah, dia malah akan bertemu dengan Luffy, Loki, dan Gaban. Jadi menciptakan tangga dari tanaman berduri adalah pilihan terbaik yang bisa diambil oleh sang kesatria suci itu. Sementara dia berjalan menaiki tangga tersebut, dia pun bisa melihat pemandangan dunia bawah yang sangat besar. Ada gunung-gunung dan juga hutan luas. Lalu ada juga beberapa kastil dengan ukurannya sangat besar. Seperti yang kita tahu di dunia bawah, memang ada beberapa kastil. Salah satu dari kastil tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari yang lain, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari titik di mana Sommers menciptakan tangga. Kemudian secara tiba-tiba, dari dalam kastil itu, ada sosok siluet misterius yang memandang ke arah Sommers. Sommers juga menyadari hal tersebut, tapi dia terus menaiki tangga karena tidak mau membuang-buang waktu lagi. Sommers harus cepat-cepat naik ke dunia matahari karena di sanalah pusat dari konflik utama. Nah, belum jelas siapa siluet misterius yang menatap dari kastil itu, tapi tampaknya itu adalah salah satu karakter yang penting. Elbaf memang masih memiliki banyak misteri, sehingga tak heran jika semakin banyak bermunculan karakter-karakter baru. Setelah itu, kelanjutan aksi kejar-kejaran di udara dunia matahari akan diperlihatkan kembali. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, kejar-kejaran ini melibatkan pihak Elbaf dan pihak pemerintah dunia. Dari pihak Elbaf ada Usopp, Jinbei, dan seorang raksasa kuat dari desa pemburu. Mereka menunggangi monster burung Elbaf berukuran masif yang telah menjadi rekan dari desa pemburu itu. Sedangkan Killingham dia menunggangi monster mimpi buruk berwujud burung juga, sambil membawa Lilith yang sedang tertidur di sana. Beberapa waktu yang lalu, Killingham menciptakan monster-monster lain yang bisa terbang untuk mengganggu para musuh. Tapi semua monster itu sudah dibereskan.
sehingga Usopp, Jinbe, dan raksasa dari desa pemburu bisa fokus mengejar kesatria suci itu. Usopp pun mulai memainkan rencananya di sini. Dia memakai Pop Green yang bisa menghasilkan gelombang kejut untuk menembak monster mimpi buruk yang Killingham tunggangi. Gelombang kejut ini efeknya tidak terlalu besar, sehingga monster itu tak akan langsung tumbang, hanya pergerakannya saja yang akan terhenti untuk sementara waktu. Dengan begitu, Lilith yang sedang tertidur karena pengaruh jurus Killingham di sana tetap akan aman sebab monster tersebut tidak akan jatuh. Pada saat gerakannya terhenti sementara, jarak antara monster Killingham dengan monster burung Elbaf menjadi semakin dekat. Jinbe pun segera melompat ke atas monster Killingham itu untuk langsung menyelamatkan Lilith. Killingham tentu tidak tinggal diam, tapi Usopp membantu Jinbe dari jarak jauh. Dia menembak dengan Pop Green yang menghasilkan akar kuat. Ukuran dari akar kuat ini tidak terlalu besar seperti sebelumnya, melainkan sesuai dengan ukuran tubuh Killingham. Akar dari Usopp itu pun melilit tubuh kesatria suci tersebut sehingga mudah bagi Jinbe untuk menyelamatkan Lilith lalu kemudian melompat kembali ke monster burung Elbaf. Sebenarnya, tadi Killingham sudah memakai Kenbun Shoku Haki untuk menghindari tembakan Pop Green Usopp. Namun entah mengapa tembakan itu tetap saja kena, seolah akurasi Usopp melampaui Kenbun Shoku Haki Killingham. Tampaknya itu karena memang Kenbun Shoku Haki milik Usopp sudah semakin hebat, sehingga dia bisa mendahului Kenbun Shoku Haki milik Killingham. Sepertinya, mulai dari titik inilah peningkatan kekuatan Usopp akan dimulai. Mampu melampaui Kenbun Shoku Haki seorang kesatria suci tentu adalah prestasi yang sangat bagus bagi Usopp. Beberapa waktu yang lalu Usopp bisa merasakan ledakan haus Shoku Haki Luffy yang semakin kuat, sehingga mungkin itulah yang memicu semangat Usopp untuk menjadi lebih kuat lagi. Tentu Usopp malu jika sang kapten dan para kru lain mengalami peningkatan kekuatan, sedangkan dirinya tidak. Jadi apapun yang terjadi, Usopp harus bertambah kuat di Pulau Elbaf ini. Bagaimanapun juga, Usopp adalah anak kandung dari Yasop, jadi tentu potensi Usopp juga sangat besar, bahkan berpotensi melampaui ayahnya. Setelah Lilith berhasil diselamatkan dari cengkraman Killingham, raksasa dari desa pemburu segera memanah monster yang ditunggangi oleh Killingham. Monster itu pun seketika langsung tumbang, sebab panah yang dipakai oleh raksasa itu terbilang sangat kuat karena dilapisi dengan buso Shoku Haki yang terfokus. Killingham yang berada di atas monster itu pun ikut terjatuh, tapi tentu dia akan baik-baik saja berkat kemampuan regenerasi. Dia tampaknya masih kaget karena tadi Kenbun Shoku Hakinya dilampaui oleh Kenbun Shoku Haki Usopp. Sementara itu di area lain, ada Zoro yang ingin kembali ke tempat teman-temannya setelah dia sukses mengalahkan 3 raksasa iblis beberapa waktu yang lalu. Tapi Zoro bingung harus pergi ke arah mana, sehingga dia bergerak sembarangan dan akhirnya malah tersesat. Setelah berlari untuk sementara waktu, secara kebetulan sang pendekar pedang bajak laut topi jerami itu malah muncul di area tempat di mana Imu sedang melayang. Zoro dan Imu pun saling menatap dengan tajam. Zoro bisa merasakan aura kekuatan yang luar biasa dari Imu. Auranya begitu mengerikan, tapi Zoro tidak takut sama sekali. Nyali Zoro dan Luffy memang sama. Mereka tidak pernah takut sekuat apapun musuhnya. Nah, Zoro berkata, menarik sekali ketika dia ingin kembali ke tempat teman-temannya, tapi dia malah secara tidak sengaja datang ke lokasi pemimpin dari para musuh itu. Namun Zoro pun mulai menduga bahwa pergerakannya ke sini bukan karena dia tersesat, melainkan dia secara insting mengikuti aura kekuatan besar milik Imo, sehingga tak heran dia bisa datang ke area ini. Zoro pun langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang Imo, yang mana ketika Imo melihat itu dia langsung menjadi cukup kesal. Beralih ke tempat lain, Pulau Karibari akan mendapat sorotan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, banyak marinir sudah berhasil naik ke kapal angkatan laut berkat Fujitora dan Ryokugyu, sehingga kini tinggal mereka berdua saja yang masih ada di area pulau. Mereka juga harus segera naik ke kapal dan segera ikut mundur, karena itu merupakan perintah dari Akainu. Namun Mihawk ingin menguji apakah mereka berdua memang layak untuk pergi dari pulau ini atau tidak. Dari jarak jauh, sang pendekar pedang terkuat di dunia itu melancarkan salah satu jurus pamungkas yang dia kuasai. Ketika jurus itu dilepaskan, tercipta suatu tebasan yang sangat kuat dengan haki yang luar biasa melaju ke arah Fujitora dan Ryokugyu. Untuk menahan tebasan tersebut, dua admiral itu pun harus bekerja sama dengan teknik pertahanan terkuat mereka. Ryokugyu menciptakan beberapa pohon dengan batang yang sangat kokoh. Ini adalah pohon-pohon terkuat untuk menangkis serangan besar. Tak sampai di sana saja, Fujitora juga bertindak. Dia melapisi pohon-pohon dari Ryokugyu itu dengan pelindung gravitasi. Ini akan membuat serangan musuh menjadi tertekan dan tertahan. Tebasan dari Mihawk pun menghantam pohon-pohon tersebut, lalu terjadi bentrokan yang sangat besar. Pertahanan gabungan dari Ryokugyu dan Fujitora bisa menangkis sekitar 70% dampak dari serangan Mihawk. Lalu 30% sisanya melesat ke arah mereka berdua, sehingga mereka pun memakai pertahanan Buso Shokuhaki tingkat tinggi. Walau hanya 30% saja, tapi dampak dari serangan Mihawk itu tetaplah luar biasa. Sehingga meski sudah bertahan dengan Buso Shokuhaki tingkat tinggi, dua admiral ini tetap terpental ke belakang dan mengalami luka yang cukup parah. Kemudian mereka berdua pun segera naik ke kapal angkatan laut. Mihawk lalu bicara
bicara sendiri dengan bilang bisa bertahan dari serangan tadi membuktikan bahwa mereka memang layak meninggalkan pulau dengan selamat. Mihawk sepertinya menaruh respect kepada orang-orang kuat dan juga bertekad sehingga dia menghormati niat mereka untuk mundur. Jika saja mereka masih mau bertarung, tentu Mihawk akan melayani dua admiral itu seperti sebelumnya. Tapi karena mereka memilih untuk mundur, maka Mihawk juga merasa tidak perlu untuk mengejar. Memang dari pihak Cross Guild masih ada yang mencoba untuk menembak dan menyerang kapal-kapal angkatan laut itu, tapi para marinir bisa mengatasinya sehingga mereka melaju semakin jauh meninggalkan Pulau Karebari. Kemudian seorang marinir pun menghubungi Akaino untuk melaporkan keadaan mereka. Dia bilang mereka berhasil meninggalkan Pulau Karebari sesuai perintah. Dia juga memberitahu bahwa Fujitora dan trio Kugyu dalam keadaan yang cukup baik, walau mereka kelelahan dan juga mengalami beberapa luka, sehingga kini mereka berdua sedang mendapat perawatan dari pihak medis Angkatan Laut. Sejauh ini dari pantauan yang ada, pihak Cross Guild juga tidak melakukan pengejaran. Akaino pun berkata sebentar lagi dia akan kembali menghubungi mereka dan berbicara langsung dengan dua admiral itu. Akaino akan menjelaskan secara detail kepada mereka berdua tentang misi baru untuk membantu banyak markas cabang yang sedang diserang para musuh. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu juga akan diperlihatkan di area pelabuhan. Selain duel Ben Beckman melawan Shiryu, ada pula pertarungan seru antara Lime Juice dan Katarina Devon. Keduanya sama-sama memakai berbagai serangan kuat masing-masing. Devon dalam mode Kitsune memperlihatkan kekuatan besar dan berbagai teknik yang menarik, sedangkan Lime Juice mengombinasikan kemampuan haki dan senjatanya dengan sangat baik, sehingga duel berlangsung dengan sengit. Tak lama setelah itu, Devon segera memasuki mode hybrid dan tampaknya dia bersiap memakai teknik-teknik serangan baru. Meski begitu, baik Devon maupun Lime Juice tampak sama-sama lelah, sehingga duel ini mungkin tidak akan lama lagi. Di area yang berbeda, ada kelanjutan pertarungan antara Burgess sebagai salah satu aliansi terkuat Blackbeard melawan Admiral Kizaru. Pertarungan ini benar-benar berjalan dengan sangat intens, jauh lebih panas dari duel Lime Juice melawan Devon. Burgess dan Kizaru saling serang terus-menerus dengan berbagai teknik masing-masing, di mana keduanya sama-sama ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Di sela-sela pertarungan, Burgess pun mengakui kehebatan dari Kizaru. Dia sebenarnya sudah lama mengenal orang itu sejak Kizaru masih sangat muda dan belum menjadi admiral. Tapi dulu kekuatan Kizaru tentu belum sehebat sekarang. Haki Kizaru pada masa lalu terbilang biasa saja, dan penguasaannya terhadap buah iblis juga belum sempurna. Tapi sekarang sebagai seorang admiral, Kizaru telah mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan, sehingga Burgess menghadapinya pun menjadi kerepotan sekaligus semakin bersemangat pada saat yang bersamaan. Di area yang berbeda, ada Blackbeard yang keadaannya sudah lebih baik usai meminum obat penambah energi dari Dokyu. Obat ini memang bukan ramuan ajaib yang memberi pemulihan instan, melainkan obat penambah energi biasa. Tapi karena Blackbeard meminum 3 obat sekaligus, dia mendapat peningkatan energi yang lumayan banyak. Meminum 3 sekaligus harusnya bukan dosis yang sesuai untuk orang pada umumnya, di mana orang biasa akan mengalami efek samping yang sangat parah. Tapi untuk orang dengan tubuh yang unik seperti Blackbeard, dia bisa meminum 3 obat itu secara langsung dan tidak merasakan efek samping sama sekali. Malah dia mendapatkan manfaatnya secara penuh. Blackbeard pun bergerak untuk mencari Shanks sambil mengalahkan musuh-musuh yang dia temui. Dengan kondisinya yang sekarang, Blackbeard lebih percaya diri untuk kembali bertarung melawan Shanks. Dia berkata dia akan segera mengakhiri pertarungan mereka dan menuntaskan perang yang berlangsung di Pulau Hachinosu ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!